harapan masyarakat terhadap Kompolnas itu sangat tinggi untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Yang pasti di dalam kurun waktu 10 tahun terakhir lah, kepolisian kita ini terus mendapat sorotan yang tajam. Fenomena kasus-kasus penyimpangan, pelanggaran oknum, baik itu DWP yang kemarin, terus kemarin pemerasan di Jakarta Selatan, itu sesungguhnya kritikan kepada Polri untuk bisa menjadi role model dalam budaya hukum, penegakan hukum. Sempat viral tagar percuma lapor polisi. Masih ingat kan? Betul. Itu adalah ingin menihilkan, kritikan itu ingin menihilkan bahwa pelayanan buruk itu harus dijauhkan sehingga terjadinya pelanggaran, penyimpangan seperti yang sekarang dilakukan oleh seorang Kapolres, mantan Kapolres, itu tetap kita katakan adalah oknum. Ketika pun kami menyampaikan sesuatu di ruang publik, tidak semata-mata seolah-olah bisa dipahamkan sebagai juru bicara. Lagi di podcast Fore Politics yang muda yang berpolitik bersama aku Ayu Oktavi. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu, narasumber yang luar biasa menarik karena mungkin hari ini kita mau bahas soal salah satu institusi yang lagi panas banget ya Pak, lagi ramai sekali gitu diperbincangkan di masyarakat. Nah, ini kita langsung aja kita sambut Bapak Yusuf Warshim selaku Komisioner Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, tetap puasa. Tetap puasa, alhamdulillah ya Pak ya. Ini gimana Pak dengan situasi sekarang nih Pak? Melihat panasnya, hangatnya mungkin gitu ya, soal institusi kepolisian Indonesia sekarang Pak. Ya, rame terus lah, pokoknya rame terus ya, bagian dari upaya untuk terus mendorong perbaikan, pembenahan dan terus mengakselerasi reformasi yang sudah digelorakan dan dicanangkan sejak tahun 2000, sejak adanya reformasi 98, tapi sebenarnya sejak titik awal reformasi Polri itu kan sejak adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Nah, jadi ya sekarang sepertinya lagi diramein terus. Kayak terus dinaikin ya masyarakat. Tapi mungkin sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi nih Pak soal kepolisian itu sendiri, mungkin pertama-tama boleh kita mau profiling dulu nih Pak Yusuf gitu ya. Sebenarnya sebagai komisioner Kompolnas ini tugas utamanya apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan untuk teman-teman FYP ini. Ya, Kompolnas itu kan lembaga negara di bawah Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden. Tugasnya sebenarnya hanya dua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2011. Pertama, membantu Presiden. Nah, jadi membantu. Jadi kita ini pembantu Presiden seperti menteri, seperti menteri dalam menetapkan arah kebijakan Polri. Jadi sebenarnya kebijakan Polri itu yang ditetapkan oleh Presiden itu salah satunya adalah berdasarkan usulan dari Kompolnas kepada Presiden sebagai bentuk membantu Bapak Presiden. Nah, yang kedua, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Ya, jadi dua itu tugasnya. Hanya dengan tugasnya itu Kompolnas berfungsi sebagai pengawas eksternal yang bersifat fungsional kepolisian, pengawas terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri. Nah, salah satu hari-harinya Kompolnas sebagai pengawas itu di dalam menjalankan tugasnya itu menerima pengaduan masyarakat, menerima keluhan-keluhan masyarakat, apa saja yang dikeluhkan masyarakat itu disampaikan ke Kompolnas dan itu kita tindak lanjuti, kita mintakan penjelasan, jawaban atas keluhan-keluhan ini ke pihak Polri, terutama ke pengawas internal, bisa itu inspektorat maupun Propam. Nah itu hari-harinya Kompolnas itu menampung keluhan,
diproses, ditindaklanjuti, dan meminta penjelasan. Ini gimana nih mengeluhkan salah tangkap, misalnya seperti itu, tidak sesuai dengan prosedur, atau membuat LP pelayanannya diduga buruk. Nah, itu hari-harinya. Tapi kalau misalkan tadi soal pengaduan itu biasanya diterimanya melalui apa Pak? Maksudnya adakah survei atau mungkin dari internal Kompolnas sendiri? Kalau ya namanya pengaduan itu prosesnya seperti membuat laporan, malah membuat laporan ke Kompolnas, bisa dibuat sendiri. Apa yang menjadi keluhan, yang dikeluhkan itu kebetulan yang dikeluhkan itu kan sebenarnya tidak terbatas. Kebetulan yang dikeluhkan itu 95% sampai hari ini ke Kompolnas itu kinerja penyelidikan, penyidikan, kinerja penanganan laporan kepolisian. Yang datang ke Kompolnas melapor itu tidak hanya yang membuat laporan, tapi juga terlapor. Nah, jadi terlapor itu keluhannya tidak sama. Nah, kalau pelapor kan dia datang melaporkan adanya peristiwa pidana, menuduhkan seseorang melakukan tindak pidana. Jadi pingin dilayani, pingin direspon, sehingga keluhannya itu pasti tidak mendapatkan pelayanan yang baik, lama prosesnya, sudah lama tidak memiliki kepastian dan kejelasan. Nah, itu kalau pelapor. Nah, kalau terlapor tentu berbeda. Terlapor ini kan tidak mau dikriminalisasi, karena kan dia dituduh, tidak mau juga ditetapkan tersangka, tapi dia mengeluhkan dalam penetapan tersangka itu ada penyalahgunaan kewenangan, misalnya kalau penangkapan tidak sesuai dengan prosedur, penahanan tidak sesuai prosedur, pemeriksaannya ada diskriminatif, intimidasi, dugaan-dugaan seperti itu. Berarti yang bisa melapor tidak hanya pelapor aja, tapi terlapor juga bisa. Terlapor. Ini mungkin sedikit saya baca-baca juga profilnya Pak Yusuf gitu. Kalau dibaca mungkin ini lebih, dulu kan dominannya sebagai aktivis Muhammadiyah ya Pak ya. Betul. Nah, sekarang kan juga udah 2 kali nih sebagai komisioner Kompolnas gitu. Nah, ini dulu juga pernah bekerja sebagai tenaga ahli kan di DPR. Nah, kemudian kenapa memutuskan untuk terjun ke Kompolnas gitu? Apakah dulu punya pengalaman soal kepolisian kah atau ada background di situ gitu Pak? Iya. Jadi saya bagian dari elemen gerakan mahasiswa 98. Salah satu tuntutan reformasi pada waktu itu kan kaitannya dengan pencabutan dui fungsi ABRI, terus pemisahan TNI dan Polri. Nah itu, aktivis 98 dulu, terus tergabung di dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada waktu itu, hingga kemudian aktif di pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, saya memang untuk pekerjaan itu lama saya di DPR sebenarnya. Lama di DPR itu di Badan Kehormatan dulu namanya. Tenaga ahli, staf ahli di Badan Kehormatan yang berfungsi mengawasi perilaku dan etika anggota DPR. Kemudian di-upgrade menjadi namanya Mahkamah Kehormatan Dewan. Nah, jadi dengan pengalaman yang lama itu saya menekuni itu di bidang hukum dan etika. Nah, di bidang hukum dan etika yang kebetulan saya kembali ke reformasi. Nah, di dalam reformasi ada reformasi Polri salah satunya, selain daripada reformasi TNI. Nah, dalam proses perjalanan sebagai staf ahli, tenaga ahli di Mahkamah Kehormatan Dewan, ya sering berhubungan dengan kepolisian di dalam penyelidikan dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR, yang itu apabila ada laporan kepolisian, yang itu sering kita bekerja sama dengan kepolisian. Nah, dari situ mengalami sentuhan bahwa reformasi Polri ini perlu terus dikawal dan dipastikan sesuai dengan arah dan amanatnya. Maka kemudian saya tertarik untuk masuk ke Kompolnas. Yang saya lihat itu Kompolnas itu ya cukup lemah sebagai pengawas eksternal kepolisian. Nah, saya berharap ketika bisa masuk itu turut memperkuat, dan ketekunan dan
fokusan saya di bidang penegakan etika dan hukum ini itu sangat penting untuk Polri sebenarnya melalui Kompolnas memastikan bahwa penegakan etika profesi Polri itu benar-benar bisa diawasi dan ditegakkan melalui Kompolnas. Ini sebenarnya visinya memperkuat Kompolnas yang memiliki peran yang cukup jelas di dalam penegakan kode etik profesi Polri. Kalau itu visi saya itu. Nah, itu. Tapi mungkin dulu tadi disebutkan juga masih lemah ya waktu itu. Nah itu kalau misalnya Pak Yusuf melihatnya lemahnya dari sisi apa sebenarnya? Ya, pertama lemah itu dari sisi infrastrukturnya, kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap Kompolnas itu sebagai pengawas. Nah, memang ya sebenarnya pada awal muasal Kompolnas itu kan ada di TAP MPR tentang peran TNI dan Polri yang disebut sebagai lembaga kepolisian nasional. Sebenarnya dia sebagai lembaga pada level penetapan kebijakan, tidak diorientasikan sebagai pengawas. Sebenarnya itu. Nah, sehingga di dalam perjalanan waktu dibentuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Nah, dari segi pembentukannya aja dia sudah lemah gitu. Nah, Kompolnas itu dibentuk melalui Undang-Undang Polri. Nah, itu sudah lemah dia. Itu sudah lemah gitu. Ya, yang kedua, pembentukan selanjutnya dibentuk melalui peraturan presiden dengan kewenangan yang sangat terbatas. Kalau kita bandingkan dengan lembaga pengawas eksternal di negara-negara yang sudah bagus seperti di Inggris itu memiliki kewenangan yang besar untuk memastikan salah satunya adalah adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anggota itu bisa diintervensi langsung oleh pengawas eksternalnya. Itu masih sangat sulit dimiliki oleh Kompolnas infrastrukturnya. Itu yang paling sangat mendasar. Nah, ini tentu pengawasan yang diharapkan dari Kompolnas seiring perkembangan masyarakat, kebutuhan hukum pada saat ini, bahwa peran Kompolnas sebagai pengawas itu sudah sangat diharapkan. Tidak lagi sekedar sebagai tugas di dalam menetapkan kebijakan Polri, tapi juga mengawasi apa yang diusulkan di dalam kebijakan itu. Nah, tren sekarang, harapan masyarakat terhadap Kompolnas itu sangat tinggi untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Inilah tantangan saya yang pada saat ini masuk ke periode kedua memastikan bahwa Kompolnas itu benar-benar sesuai yang diharapkan masyarakat berfungsi sebagai pengawas. Nah, hanya memang tantangannya tadi itu secara regulasi dia masih lemah. Ditambah lagi ada hambatan-hambatan lain di luar regulasi yang sifatnya menerapkan bagaimana kewenangan itu yang terbatas ini bisa benar-benar menjangkau ke Polri mau diawasi. Nah, itu. Oke, kalau sekarang perbedaannya dengan dulu, kalau di sekarang bagaimana secara internal Kompolnas juga, mungkin juga secara tadi kebijakan. Kalau sekarang dilihat dengan zaman dulu seperti apa sih, Pak? Ya, di beberapa perubahan peraturan perundang-undangan itu sudah ada perubahan dulu. Karena kan lembaga Kompolnas itu diatur melalui Perpres. Ada Perpres tahun 2005, nomor 11 tahun 2005. Dulu struktur satuan kerja kita itu di bawah Mabes Polri. Jadi dia tidak independen. Itu yang Perpres pembentukan awal Kompolnas. Nomor 17 tahun 2005. Nah, baru dilakukan perubahan tahun 2011 dengan Perpres nomor 17 tahun 2011. Struktur satuan kerjanya tidak lagi di bawah Mabes Polri, tapi dipindah ke unsur pemerintah. Itu di bawah Kementerian Polhukam, sekarang Polkam. Nah, itulah bentuk memisahkan dan memastikan ada independensi dari lembaga yang diawasi. Mengapa itu? Karena itu tadi trennya. Tuntutan masyarakat itu terus bergerak mengharapkan Kompolnas itu sebagai pengawas. Nah, disitulah ditegaskan di Perpres nomor 17 tahun 2011 itu Kompolnas berfungsi sebagai pengawas. Nah, di Perpres sebelumnya tidak tegas dia.
ditegaskan di situ. Jadi sesungguhnya filosofi perubahan daripada Perpres tahun 2005 ke Perpres tahun 2011 itu penegasan Kompolnas sebagai pengawas. Dan itu sangat terlihat pada saat ini. Begitu besar masyarakat itu. Ketika ada peristiwa pelanggaran oknum anggota, pasti narasumber yang dimintakan oleh media Kompolnas. Itu tuntutan. Jadi ini terus harus disikapi dan direspon ya. Tentu kita berharap bisa ada perubahan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan yang proporsional untuk memastikan Kompolnas benar-benar secara yuridis memiliki kewenangan yang proporsional dan tepat sebagai pengawas. Berarti tadi poinnya soal independensi juga ya, betul. Pak ya. Okay. Selama 2 periode menjabat sebagai komisioner Kompolnas, dulu kan juga anggota Kompolnas gitu Pak Yusuf. Ini mentornya siapa Pak kira-kira sampai akhirnya dulu memutuskan untuk terjun ke Kompolnas, belajar soal kepolisian juga, itu dulu gurunya siapa sih Pak kalau boleh tahu? Kalau secara khusus ya saya tidak memiliki mentor khusus ya. Mentornya ya buku dan praktek aja. Jadi hanya secara keilmuan tentu karena saya disiplinnya di bidang ilmu hukum tata negara tentu. Yang saya jadikan mentor ya tokoh besar kita yaitu Prof. Jimli Asidiki karena kebetulan bidang saya yaitu terkait dengan hukum dan etika ya, disertasi saya terkait dengan peradilan etik dan itu yang digagas oleh Prof. Jimli. Jadi beliau saya anggap sebagai mentor keilmuan saya. Tapi untuk Kompolnas itu secara khusus tidak ada. Saya hanya lebih melihat bahwa Reformasi 98 yang di dalamnya ada reformasi Polri, maka ini harus kita kawal. Dengan saya masuk ke Kompolnas, bisa mengawal reformasi. Ribut, sorotan-sorotan, rame-rame sekarang ini kan persoalan reformasi Polri yang harus terus dijalankan. Dulu sama Prof. Jimli apakah ada komunikasi juga soal berbagi diskusi atau mungkin gagasan apa? Iya. Waktu di Mahkamah Kehormatan Dewan kami sering berdiskusi, sering mengundang juga sebagai narasumber dan kami jadikan beliau itu sebagai mentor di dalam penegakan rule of law and rule of ethics itu. Oke, ini mungkin kalau dibandingkan dengan dulu pernah jadi tenaga ahli juga gitu ya di DPR. Nah itu perbedaannya apa Pak Yusuf selama menjadi tenaga ahli sekarang di Kompolnas itu ada perbedaan yang signifikan nggak sih? Ya sebenarnya kan sama-sama lembaga negara, tapi di DPR itu lembaga legislatif dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Nah kalau di Kompolnas kan lembaga negara yang sebenarnya tuntutannya sebagai pengawas. Jadi ya beda-beda tipis. Nah, di Mahkamah Kehormatan Dewan membantu anggota dan pimpinan DPR mengawasi perilaku dan etika anggota, di Kompolnas juga mengawasi perilaku dan etika anggota kepolisian. Nah, hanya tentu nuansa politiknya lebih kental, namanya lembaga politik DPR. Kalau Kompolnas kan bukan lembaga politik, tapi lembaga negara di bawah presiden yang itu bekerja berdasarkan standar hukum, etika sebagai pembantu presiden, memberikan usulan arah kebijakan, memberikan pertimbangan pengangkatan pemerintahan Kapolri, dan membantu Presiden mengawasi kepolisian. Nah, jadi kita benar-benar ya sebenarnya terhindar dari kepentingan-kepentingan politik apapun, kecuali memastikan bahwa kepentingan integritas, kinerja kepolisian untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, itulah kepentingan yang dijunjung tinggi oleh Kompolnas. Ya, ini kalau tadi bicara soal mengawasi kepolisian, nah kita mungkin akan beralih gitu ya Pak, membahas soal isu-isu yang terkini yang mungkin lagi ramai dan panas banget tadi itu. Nah itu kita akan masuk nih ya, mengawasi kepolisian. Nah ini kalau sekarang mungkin Pak Yusuf bisa melihat kondisi kepolisian kita sekarang seperti apa, dilihat juga isu-isu yang sekarang mungkin sedang ramai gitu ya, mungkin salah satunya adalah kasusnya juga soal Kapolres Ngada waktu itu, soal pencabulan, kemudian juga soal pungli gitu ya, yang kemarin juga Ibtu Tommy yang hilang pas waktu penangkapan tentara pembebasan OPM itu. Nah Pak Yusuf ini melihatnya seperti apa sih dengan situasi kepolisian saat ini? Jadi tarik napas dulu gitu ya. Yang pasti di dalam kurun waktu 10 tahun terakhir lah, 10 tahun terakhir
kepolisian kita ini terus mendapat sorotan yang tajam. Sorotan tajam itu ya kritikan karena memang ya sudah memasuki fasenya. Karena reformasi Polri itu kita katakan baru pada 2 sasaran, yaitu struktural, pemisahan TNI dan Polri dengan dibubarkannya ABRI. Jadi Polri tidak lagi di bawah bayang-bayang militer. Baru reformasi instrumental, yaitu terkait dengan dibangunnya lah doktrin-doktrin kepolisian yang bukan militer tapi kepolisian sipil lain. Jadi kalau dulu kan di bawah ABRI, jadi kepolisiannya kepolisian militer. Nah, doktrin-doktrin itu dibangun sebagai sebuah profesi, itu dibangun. Yang belum menampakkan hasil yang signifikan, yaitu yang ini masih jalan di tempat, reformasi kultur. Nah, inilah terus dalam 10 tahun terakhir ini hingga saat ini, terus ini. Dan ke depan terus akan mendapatkan sorotan apabila perubahan dan pembenahan kultur kepolisian itu tidak benar-benar dilakukan, akan terus mendapatkan sorotan. Kan di dalam konstitusi kepolisian itu selain bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi juga bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Ini memerlukan kultur kepolisian yang melindungi, yang melayani. Nah, ketika kultur ini belum tampak dan dirasakan oleh masyarakat, akan terus dan semakin terus dikritik dia. Nah, begitu juga tugas yang kedua, syarat yang ketiga, menegakkan hukum. Nah, bagaimana budaya hukum? Nah, bagaimana penegakan hukum? Penegakan hukum itu secara teoretik ada 3. Dipengaruhi oleh strukturnya, substansinya, bagaimana norma hukum itu. Norma hukum kita ini ya baik-baik saja sebenarnya. Baru yang kedua dipengaruhi oleh struktur, kelembagaannya, aparatnya. Nah, salah satunya adalah kepolisian. Bagaimana ini aparatnya? Nah, kembali kepada kultur kepolisiannya. Baru yang ketiga dipengaruhi oleh budaya hukum. Yang semestinya di dalam konteks budaya hukum, polisi itu menjadi role modelnya. Nah, tapi ternyata belum bisa menjadi role model dalam budaya hukum. Nah, sehingga akibatnya dia menjadi sasaran kritik. Artinya yang dikehendaki adalah dalam situasi sekarang ini secara umum, polisi diharapkan menjadi role model budaya hukum di dalam penegakan hukum. Nah, fenomena kasus-kasus dugaan kasus-kasus penyimpangan, pelanggaran oknum, baik itu DWP yang kemarin, terus kemarin pemerasan di Jakarta Selatan, itu sesungguhnya kritikan kepada Polri untuk bisa menjadi role model dalam budaya hukum, penegakan hukum kita. Nah, ketika itu belum tampak, saya pastikan dan saya yakin akan terus rame. Betul. Apalagi tadi disebutkan soal kultur dalam kepolisian. Nah, itu sebenarnya menjadi poin utamanya ya untuk akhirnya harus terus diubah, terus lebih baik gitu. Nah, sebenarnya kalau soal kultur kepolisian sendiri yang paling berpengaruh itu seperti apa sih Pak, yang sangat bermasalah gitu kalau sekarang dilihat? Ya, pada aspek 3 tadi itu, perlindungan, masih ada polisi melakukan dalam tugasnya kekerasan. Kalau represif itu ketika dia dibekali senjata sudah represif. Nah, tapi dalam kasus kemarin di Semarang, terus ada kasus di Sumbar, di Solo Selatan, ada kasus mana lagi itu kaitannya dengan senjata api. Itu adalah untuk dituntut terjadi perubahan kultur melindungi. Nah, kultur melindungi itu adalah menihilkan kekerasan. Nah,
kekerasan yang itu dialami oleh masyarakat, kekerasan yang itu cenderung dilakukan oleh oknum-oknum. Nah, oknum-oknum yang cenderung melakukan kekerasan itu dituntut dinihilkan di dalam kultur polisi sebagai pelindung masyarakat. Nah, itu. Kaitannya dengan Cinangka kemarin itu adalah kultur melayani. Nah, seperti soal laporan polisi kemarin di Jakarta Timur yang karyawan toko roti, nah, itu seolah-olah tidak mendapatkan pelayanan. Nah, itu adalah kultur. Sempat viral tagar percuma lapor polisi. Masih ingat kan? Betul. Itu adalah ingin menihilkan. Kritikan itu ingin menihilkan bahwa pelayanan buruk itu harus dijauhkan. Nah, itu menjadi benar-benar sebagai pelayan masyarakat. Itu. Walaupun demikian, kita tetap harus objektif. Nah, kultur melindungi, melayani itu sudah ada juga dilakukan oleh anggota kita yang baik. Tapi nyatanya juga masih ada kritikan-kritikan karena memang masih ada perilaku-perilaku, kebiasaan-kebiasaan yang cenderung dengan kekerasan, kebiasaan-kebiasaan yang masih cenderung tidak melayani dengan baik, itu masih ada, sehingga ketika ini terus ada, ya akan rame, dipastikan akan rame. Gitu. Ya mungkin tadi tagar soal percuma lapor polisi itu masih masif gitu ya sampai sekarang, dan banyak masyarakat juga yang bilang bahwa wah, penyelewengan kepolisian, kemudian tadi juga soal kasus-kasus yang kekerasan segala macam itu juga jadinya masyarakat sekarang bilangnya itu bukan lagi oknum, tapi sepertinya seluruh badan kepolisian seperti itu. Nah, itu Pak Yusuf menanggapi kritik seperti itu gimana, Pak? Ya, tentu kami sebagai pengawas, dalam hal ini saya dalam menjalankan fungsi pengawasan itu tetap harus objektif. Karena cara kerja kita di dalam kerja-kerja pengawasan kita itu kan dengan kewenangan yang terbatas ini melakukan objektifikasi terhadap pengawasan yang dilakukan oleh internal. Itu sebenarnya secara taktis dan teknisnya memberikan objektifikasi terhadap pengawasan. Sesungguhnya yang bersentuhan langsung terhadap kinerja dan integritas anggota itu ya pengawas internal. Kita sebenarnya mendorong, awasi ini, ada penyimpangan, cegah, basmi, itu yang kita dorong sebenarnya. Nah, jadi kita tetap harus memberikan objektifikasi, oleh karena itu tentu kita harus objektif memberikan penilaian. Nah, sehingga terjadinya pelanggaran, penyimpangan seperti yang sekarang dilakukan oleh seorang Kapolres, mantan Kapolres, itu tetap kita katakan adalah oknum, karena tidak semua anggota kepolisian seperti itu. Ada anggota polisi yang baik-baik saja. Yang itulah yang kita dorong, yang baik-baik ini untuk diberikan promosi yang baik. Nah, diberikan kesempatan yang baik. Itu banyak, itu banyak. Hanya masih sering luput, tidak masuk ke dalam pembinaan karir. Nah, itu yang kita dorong. Polisi yang baik-baik ini yang kita dorong untuk menjadi pimpinan-pimpinan. Masa ada Kapolres yang melakukan seperti itu? Seolah-olah tidak ada Kapolres, seseorang yang bisa dijadikan Kapolres baik. Saya pastikan ada anggota polisi yang berintegritas, yang layak untuk diangkat menjadi pengganti Kapolres yang ada itu pada saat ini apabila belum diangkat. Nah, itu ada. Nah, itu. Ya, mungkin kalau misalkan kita juga nggak menyoroti soal penyelewengannya aja, tapi juga mungkin kasus kemarin juga mungkin bisa menjadi gambaran juga ya, bahwa ada 3 anggota polisi yang kemarin tewas gitu ketika menggerebek judi sabung ayam. Nah, itu sebenarnya juga jadi sisi lainnya kepolisian juga ya. Mungkin sebenarnya kalau di Kompolnas melihat itu, apakah ada ini nggak sih Pak soal kasus itu juga? Sebelumnya tuh ada fungsi intelijennya itu berjalan nggak sih Pak sebelum adanya penggerebekan itu gitu? Iya, tentu kita menyikapi peristiwa di Lampung yang telah meninggal anggota kepolisian itu tidak turut berduka cita, berbelasungkawa yang sedalamnya. Mudah-mudahan ketiga personil ini yang sedang menjalankan tugas bisa husnul khotimah, ya bisa mendapatkan kematian yang syahid. Nah, kalau dia beragama Islam ya, atau mendapatkan tempat yang mulia sebagai pejuang-pejuang kepolisian yang ingin menjagakan kebenaran. Nah,
peristiwa yang kemarin di Waikanan ini, tentu ini adalah potret bagaimana kita menegakkan hukum. Nah, penegakan hukum itu ya di lapangan itu tidak seperti membalikkan telapak meja, tidak seperti di atas kertas. Artinya di dalam penegakan hukum itu pasti ada tantangan-tantangan. Nah, seperti yang dilakukan oleh anggota kepolisian, personil yang ada di Waikanan kemarin, yang bertujuan ingin melakukan penegakan hukum terhadap praktek dugaan perjudian sabung ayam. Dalam pantauan kami memang ini ada keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah, seolah-olah kepolisian menutup mata seperti itu. Sehingga masyarakat itu sudah cukup lama diharapkan kepolisian bisa melakukan penegakan hukum yang tegas. Nah, ya kemarin itu kita lihat yang akhirnya 3 personil harus meninggal dunia, ya menemui ajalnya lah itu bagian dari wujud penegasan sikap kepolisian terhadap adanya praktek perjudian sabung ayam itu. Walaupun demikian, tentu karena ini ada meninggal dunia, penyebabnya kemarin sudah disebut ada proyektil yang bersarang di tubuhnya, itu berarti ada penembakan, maka tentu kami mendorong agar ini diusut. Nah, sementara disebut ada oknum TNI. Hanya saja, ya ini kan kita kan negara hukum. Sistem penegakan hukum kita ini ternyata sampai saat ini ada 2. Ada sistem penegakan dengan sistem peradilan umum. Ada sistem penegakan peradilan militer. Nah, apabila memang benar itu dilakukan oleh oknum TNI, tentu berlaku sistem peradilan militer. Nah, walaupun sebenarnya aspirasi-aspirasi, dorongan-dorongan dari masyarakat agar terjadi perubahan bahwa sistem peradilan militer itu sudah perlu dievaluasi pemberlakuannya. Sehingga semua warga negara sebagaimana pasal 27 memiliki kesamaan di depan hukum. Nah, jadi tunduk kepada hukum yang sama, dilakukan penerapan hukum yang sama. Nah, itu kalau kita lihat membaca aspirasi dorongan masyarakat. Tapi kan hingga saat ini sistemnya masih ada sistem peradilan militer. Nah, tentu kita tetap menghormati yang saat ini kemarin sudah disampaikan dari pihak kepolisian dan dari pihak TNI sendiri. Tentu karena ada sistem peradilan militer, maka pengusutannya kita dukung dan kita dorong bersama-sama. Nah, kita harapkan penyelidikan, investigasi yang dilakukan oleh 2 lembaga, 2 institusi ini, baik itu Polri maupun TNI ini benar-benar profesional, transparan dan akuntabel. Meskipun sistem peradilan militer itu tetap dijunjung tinggi, apabila memang itu pelakunya oknum TNI, ya tentu kita mendorong itu secara profesional dilakukan dan transparan. Dan publik perlu mendapatkan informasi dan penjelasan. Nah, kami sendiri juga mendorong sebagai pengawas kepolisian bahwa tetap profesional meskipun itu melakukan investigasi bersama dengan TNI terkait dengan penyebab tindakan yang mengakibatkan ada bersarang proyektil di 3 personil yang telah gugur itu. Ya mungkin tidak hanya kasus-kasus besar seperti itu ya, tapi juga kasus-kasus yang sehari-hari sering kita temui soal pungli. Mungkin itu kalau dari Kompolnas melihatnya kenapa sih masih banyak sekali oknum-oknum polisi itu yang melakukan pungli di jalan gitu? Ya, tadi kita kembali kepada kultur. Nah, reformasi kulturnya masih jalan di tempat. Nah, yang kita harapkan
itu kultur pelayanan yang baik. Nah, melayani masyarakat, tidak meminta bantuan apapun, ya, melayani secara profesional tanpa pamrih. Nah, jadi harga mati itu kan. Nah, pelayanan itu harga mati, ya, secara profesional, secara berintegritas. Nah, kan itu. Nah, ini kultur yang harus terus dibenahi. Nah, bagaimana untuk mengakselerasi reformasi kultur itu? Nah, disinilah diperlukan peran pengawasan. Nah, pengawasan itulah yang mendorong. Nah, ketika belum ada pelanggaran, dicegah untuk tidak melanggar, agar kulturnya terus terbentuk. Nah, di dalam pengawasan ini, karena saya sebagai pengawas mengutamakan perspektif pengawasan dulu. Nah, pengawasan itu sangat penting. Nah, di kepolisian ini menurut saya ada 5 pilar di dalam pembentukan seorang anggota polisi, yang termaksudnya di dalam pembangunan kultur polisi pada setiap diri anggota polisi. Pertama, rekrutmen. Rekrutmennya baik tidak ini? Apabila tidak baik, dia akan melahirkan anggota yang berkultur tidak baik. Maka diharapkan rekrutmennya melahirkan, membawa input calon-calon anggota polisi yang baik. Artinya dari yang baik menjadi yang baik. Akan sulit kalau tidak baik dijadikan baik. Itu agak sulit kan. Yang kedua yaitu pilar namanya pendidikan dan latihan. Nah, mereka terus dilakukan pendidikan, terus dilatih. Seperti pendekar, kan harus terus berlatih dia, mengasah ilmunya. Dalam hal ini mengasah profesinya, mengasah etikanya, mengasah integritasnya, terus dilatih. Tidak hanya sekedar kompetensi, tapi juga melatih integritasnya. Ini terus dilatih. Nah, baru yang ketiga, pilar pimpinan. Nah, pimpinan ini sangat penting. Nah, paling atasnya ya, iya. Karena kenapa? Institusi Polri ini organisasi yang struktural berjenjang. Setiap struktur dan jenjang itu ada pimpinannya. Jadi dalam prakteknya, secara konseptual sebenarnya pimpinan ini subculture dari kultur polisinya. Nah, tapi dalam praktek ternyata pimpinan itu menjadi culture dominan. Nah, jadi sesungguhnya ada anggota baru menjadi polisi. Bagaimana dia dibentuk? Ada pada lingkungan itu. Lingkungan itu siapa yang dominan? Pimpinannya. Maka pilar yang ketiga ini menentukan pimpinan menjadi role model, menjadi teladan bagi anggotanya. Pendidikan Bintara, itu kan paling lama cuma 7 bulan. Kapan dia menjadi anggota polisi? Setelah menjadi pendidikan itu. Nah, kalau dia tidak dilatih, kalau pendidikan Bintara itu kan pembentukan menjadi kepolisian. Latihan-latihan itu pendidikan pengembangan. Tapi sesungguhnya pendidikan latihan yang paling praktis dan nyata adalah melalui pimpinannya. Karena pimpinan itu adalah role model, memberikan teladan. Nah itu. Baru yang ketiga ini adalah pengawasan. Nah, pengawasan ini ada lagi pengawasan pimpinan, Mas Ian. Disebut pengawasan melekat. Pengawasan Polri itu kan berlapis. Pimpinan, setiap pimpinan dia ditugaskan mengawasi anggotanya. Bagaimana ceritanya kalau pimpinan itu melanggar? Nah, dalam kasus Sambo, kan Kadipropam dia melanggar, terbawa semua anggotanya. Kan? Nah itu. Jadi pengawasan pimpinan, pengawasan melekat, itu peran pimpinan dalam mengawasi. Ada pengawasan inspektorat, pengawasan umum secara menyeluruh. Ya, baru ada pengawasan di bidang perilaku, etika, profesi, yaitu propam. Nah, ini penting. Ditambah ada pengawas-pengawas eksternal seperti Kompolnas. Pengawas eksternal yang paling utama kepolisian ini kan Kompolnas. Ada yang bidang HAM, Komnas HAM, ada bidang pelayanan, Ombudsman. Nah, baru yang kelima adalah penerapan sanksi kepada pelanggar. Nah, harapannya penerapan sanksi itu untuk menimbulkan efek jera. Nah, maka di sini ketika sanksi itu diterapkan harus tegas.
jangan tidak tegas. Harapannya tegas itu untuk memberikan efek jerah. Nah, kalau ada anggota melakukan penyimpangan yang itu mengandung unsur pidana, ditindak secara pidana supaya ada efek jerah. Besok-besok anggota yang lain itu, tegas ini, nggak main-main. Jangan hanya diberikan sanksi etik. Saya setuju ketika ada proses terhadap oknum anggota yang melakukan pelanggaran penyimpangan itu, di proses etiknya itu saya setuju. Karena secara teoritik saya memang lebih mendorong itu, karena pertanggungjawaban etik itu kaitannya dengan pertanggungjawaban profesi. Pertanggungjawaban profesi itu terkait dengan tanggung jawab institusi. Jangan sampai satu oknum mencemarkan semuanya. Maka proses etik itu harus dipercepat. Apabila ini pelanggaran berat, institusi harus diselamatkan. Yang bersangkutan harus diberikan sanksi yang paling berat, dinyatakan tidak layak menjadi anggota kepolisian. Kalau dia pejabat, jabatannya dicopot. Itu adalah menyelamatkan institusi. Nah, yang memang yang ideal itu ketika ada pelanggaran etik dan pelanggaran pidana secara bersamaan dilakukan, ya bersama-sama diproses dan keduanya tidak saling menghambat. Nah, itu yang ideal. Tapi dalam prakteknya ternyata lebih mudah sebenarnya mendahulukan yang etiknya karena lebih cepat prosesnya. Kalau pidana itu prosesnya lebih lama. Penyidikan, berkasnya sudah baik, diajukan ke jaksa penuntut umum, ternyata masih ada petunjuk-petunjuk hasil, masih balik lagi. Jadi itu lebih lama, sehingga saya di dalam prakteknya itu lebih mendorong dahulukan. Nah, walaupun ini akan dilakukan. Yang tidak boleh cukup sampai etik, ternyata perbuatannya ada pidana. Itu yang tidak boleh, berarti tidak tegas. Itu yang pilar yang kelima, penerapan sanksi yang tegas kepada oknum yang melakukan pelanggaran. Nah, ketika 5 ini sangat menentukan pembentukan akselerasi reformasi kultur yang melindungi, melayani, mengayomi, dan menegakkan hukum yang beretika. Tapi ada beberapa loh Pak yang sanksinya hanya dimutasi. Ya, tentu terkait dengan pemberian sanksi, semuanya itu kan dalam proses. Artinya kan prosesnya itu fakta-fakta perbuatannya seperti apa. Kalau normanya kan di dalam norma kode etik profesi Polri itu ada yang disebut pelanggaran ringan, ada yang pelanggaran sedang, ada yang pelanggaran berat, teguran itu pelanggaran ringan. Nah, pelanggaran sedang itu masuk dipindahkan, dimutasi, didemosi. Demosi itu bisa sampai ada yang selama-lamanya demosi, minimal 3 tahun. Bisa demosi fungsi, bisa demosi wilayah. Diberikan tugas demosi yang paling berat. Nah, saya sih sebenarnya di dalam penerapan sanksi mutasi itu kurang setuju bagi pelanggar itu didemosi kepada pelaksanaan tugas yang lebih berat. Apalagi kalau penyelewengannya mungkin berat. Ya didemosi gitu. Padahal di demosi yang paling bagus itu dia disuruh melayani aja, melayani masyarakat gitu. Nah, kalau tidak masuk ke pelatihan, berlatih terus kamu, berlatih melayani masyarakat, misalnya seperti itu. Jadi banyak dalam praktek-praktek kami menemukan mutasi seseorang yang karena melanggar diberikan tempat yang berat. Salah itu, berarti kurang tepat. Dia seharusnya dengan demosi, dengan mutasi itu yang secara filosofis hakikatnya itu sebenarnya dia memerlukan pembinaan untuk menjadi lebih baik, untuk bisa mencegah dan menghindari perbuatan-perbuatan pelanggaran yang akan datang. Padahal sesungguhnya dia memerlukan pembinaan. Kenapa ditugaskan yang lebih berat lagi? Nah, yang lebih pas itu ketika dimutasi disuruh aja dia melayani masyarakat. Belum bisa melayani, disuruh dia berlatih menjadi melayani masyarakat. Katakanlah sanksi magang. Magang dinilai pelayanannya bagaimana, agar setelah itu dia akan menjadi anggota kepolisian dan bahkan bisa menjadi role model untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, melayani sebagai anggota lalu lintas di jalan misalnya kan. Lampu merah membantu menyeberangkan dengan tertib orang, itu bagian bentuk-bentuk pelayanan. Itu yang
perlu kita berikan dorongan sebagai sebuah effort agar sanksi-sanksi mutasi kepada tempat-tempat yang kurang tempat ini dikurangin bahkan dinihilkan, tapi penerapan sanksi demosi dan mutasi kepada yang sesuai dengan si anggota yang melanggar itu. Nah, baru sanksi berat. Nah, sanksi berat itu ya PTDH. Pelanggaran berat apabila itu pelanggarannya mendapatkan sorotan publik, itu sudah dekat PTDH-nya. Pidana itu PTDH. Jadi sekarang viral itu sudah pasti di PTDH. Kalau sudah viral. Ini mungkin itu tagar juga no viral no justice soal itu ya. Nah, kalau dari Kompolnas, di internal Kompolnas sekarang ada kasus yang lagi diperhatikan banget nggak Pak? Salah satu kasus mungkin dari sejumlah kasus yang tadi aku sebutkan gitu. Ya, Kompolnas masih terus memantau dan mengawasi penegakan etika kasus DWP. Kan masih ada proses banding. Nah, Kompolnas masih terus memantau dan mengawasi terkait kasus pemerasan yang melibatkan AKBP Bintoro di Polres Jakarta Selatan. Kami berharap semua yang terlibat itu diusut tuntas. Nah, diusut tuntas. Ini masih ada yang masih belum diusut tuntas. Ini masih kami dorong terus. Masih ada yang sisa. Ini kami dorong terus ini. Nah, baru yang ketiga yang hangat sekarang, yaitu NTT Ngada. Nah, kemarin proses etiknya sudah berjalan, yang itu di PTDH, tapi kan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan punya hak mengajukan banding. Akhirnya ya ini terus kita kawal, terus kita pantau dan kita awasi. Baru yang sekarang ini tim sudah kita turunkan ke Lampung. Pertama, menyampaikan duka cita langsung kepada keluarga. Yang kedua, melakukan pendalaman terhadap hal-hal yang selama ini sudah dilakukan oleh kepolisian hingga akhirnya melakukan penggerebekan. Itu yang kita ingin pastikan ke sana. Ini mungkin tadi kita bahasnya soal kinerja polisinya secara umum ya Pak. Nah, ini mungkin menarik nih. Pak Yusuf selaku Kompolnas nih melihat kinerja Polri saat ini di bawah kepemimpinannya Pak Listio Sigit nih. Ini seperti apa Pak? Secara umum Pak Sigit ini banyak membangun terobosan-terobosan yang kaitannya dengan transformasi Polri yang presisi. Banyak terobosan-terobosannya. Inovasi sudah banyak. Secara umum kinerja kepolisian di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit ini saya katakan baik. Hanya penuh tantangan dan kritikan. Yang menuntut untuk penyesuaian kebijakan. Nah, programnya kan sudah banyak, transformasi Polri yang presisi. Dengan seiring dinamika yang ada, kritikan dan tantangan ini harus membutuhkan respon cepat. Sehingga program dan kebijakan Pak Kapolri ini sedikit banyak mengalami penyesuaian. Tidak bisa idealis sesuai dengan yang dicanangkan pada saat yang bersangkutan fit on proper test pada Januari 2021 di Komisi 3. Itu mengalami penyesuaian. Hanya memang kita tentu harus secara objektif bahwa kami Kompolnas sangat memberikan atensi pada kebijakan pengawasan yang itu perlu diperkuat. Nah, pelibatan kepada Kompolnas di dalam pengawasan kepolisian perlu diberikan ruang yang proporsional agar objektifikasinya lebih jelas gitu. Karena tadi kewenangan Kompolnas itu kan terbatas. Nah, hingga keterbatasan ini kalau hanya mentok di situ ya sebenarnya nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa terlalu banyak. Nah, bagaimana kita bisa terlalu banyak? Ya, ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Pak Kapolri. Selalu melibatkan Kompolnas. Oleh karena itu, yang sekarang kepemimpinan Pak Kapolri itu sudah memasuki tahun keempat, dan ini Kapolri terlama ini untuk saat ini. Nah, untuk saat ini Pak Sigit ini adalah Kapolri terlama. Nah, kami terus mendorong, terus diberikan peran ke dalam Kompolnas ini dalam rangka untuk mengawasi apakah kebijakan Kapolri itu sudah benar-benar dijalankan secara bertingkat sampai Polsek. Yang kedua,
Ya itu tadi kaitannya dengan reformasi Polri. Nah, kebetulan pada saat ini terus tren itu mengalami kritikan, sorotan-sorotan tajam. Seiring dengan itu kepercayaan publik terhadap Polri berdasarkan survei menurun. Ini tantangan Pak Kapolri. Dua saja. Kami dilibatkan secara proporsional untuk memastikan kebijakan Pak Kapolri benar-benar dijalankan oleh seluruh pimpinan dalam setiap tingkatan dan anggota sampai Polsek. Yang kedua, kami ingin memastikan reformasi kultur yang sesungguhnya ada di dalam transformasi Polri yang presisi itu benar-benar diakselerasi. Tapi kan sekarang juga ada minat untuk RUU Polri, Pak. Nah itu ini. Apa sih yang sebenarnya menurut Pak Yusuf harus diakomodir gitu, dan sepenting itukah revisi UU Polri sekarang? Kalau revisi-revisi kecil Undang-Undang Polri itu kan sudah banyak, sudah 3 kali ya. Kemarin penyesuaian di Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi sesungguhnya Undang-Undang Polri itu kan dibentuk tahun 2002. Sudah cukup lama, sudah cukup lama. Kalau yang RUU Polri pada saat ini itu diinisiasi oleh DPR yang kemarin itu sudah sempat dilakukan pembahasan DPR di tim pemerintah pada masa Presiden Jokowi dan masa keanggotaan DPR 2019-2024, tapi karena masa keanggotaan berakhir RUU itu belum diajukan oleh pihak pemerintah dibahas bersama, akhirnya ya tutup. Kami tidak tahu apakah RUU ini akan benar-benar dibahas, tapi dalam pantauan Presiden sudah memberikan surprise terkait dengan RUU Polri terhadap draft RUU Daftar Inventaris Masalah RUU Polri yang disusun oleh DPR. Nah, sementara kami belum ada undangan dalam tim pemerintah. Kita kan maksudnya di tim pemerintah membahas RUU itu. Tapi kalau kita berpatok kepada draft RUU RUU Polri yang periode kemarin ini 2019-2024 masa Presiden Pak Jokowi, sebenarnya secara umum substansi perubahannya itu tidak menambah kewenangan secara signifikan, tidak menambah kewenangannya tetap itu, hanya dia memberikan penegasan beberapa kewenangan-kewenangan yang itu perlu penegasan karena ada dalam putusan MK, ada dalam undang-undang ini, itu dipertegas saja. Nah itu penegasan saja. Nah, itu tidak dalam bentuk menambah kewenangan, hanya mempertegas gitu. Yang kedua terkait dengan peran Polri di dalam kejahatan cyber. Nah itu memang perlu penegasan kewenangan. Nah, ruang cyber ini siapa saja yang berwenang? Ada Badan Sandi, ada Kementerian Komunikasi Digital, Kemendikti. Terus bagaimana Polri? Nah itu diberikan penegasan yang secara substansi ada pada kewenangan penegakan hukum di ruang cyber kaitannya dengan kejahatan cyber. Nah kejahatan cyber sendiri kan sejauh ini kita masih berdasarkan pada Undang-Undang ITE. Tapi penegasan kewenangan cyber itu, penegakan hukum terhadap kejahatan cyber itu belum terlihat jelas sehingga itu dipertegas. Nah ini memang ada perdebatan karena RUU Polri pada waktu periode kemarin ini ada mengatur definisi ruang cyber. Nah, seolah-olah pihak luar Polri melihat ruang cyber itu milik Polri. Padahal di dalam praktek dan kewenangan-kewenangan yang diatur dalam undang-undang sektoral lembaga lain seperti ada Badan Sandi Negara, ada Kementerian Komunikasi dan Digital, nah itu juga ada. Nah, kewenangan memblokir, mengakses, menutup akses kan ada di Kemenkom Digi kan. Nah, sebenarnya gitu, bukan Polri. Nah, kemarin yang mendapatkan kritikan itu terkait dengan norma seolah-olah Polri memiliki kewenangan untuk memblokir, menutup akses. Nah, itu menjadi perdebatan. Nah, tapi sesungguhnya dalam hal ini
Polri sendiri terbuka kalau memang itu yang penting ini tidak boleh ada kekosongan hukum. Sesungguhnya siapa lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan akses internet ini kaitannya dengan menjadi ruang untuk terjadinya kejahatan cyber. Ya, itu harus ada. Nah, kalau memang itu bukan Polri nggak ada masalah, tapi Polri ditegaskan pada penegakan hukum kejahatan cyber. Oke, ini mungkin ada beberapa masyarakat yang bilang kalau Kompolnas ini juga hanya sebagai stempelnya polisi gitu. Nah, ini dari Kompolnas melihat seperti apa sih dengan apa namanya kata-kata seperti itu gitu? Iya, beberapa waktu lalu memang Kompolnas pernah mendapatkan sempat mendapat kritikan tajam ya dalam kasus Sambo lah, kita nggak usah menutup-nutupin lagi. Seolah-olah menjadi juru bicara Polri dan itu adalah kritikan, tentu kita harus terima. Dengan menjawab ya harus berbenah menunjukkan kinerja bahwa saya sebagai anggota Kompolnas yang pada periode 2024-2028 ini periode kedua saya berkomitmen untuk menjadi pengawas eksternal secara jelas dan tegas. Nah, ketika pun kami menyampaikan sesuatu di ruang publik, tidak semata-mata menjadi seolah-olah bisa dipahamkan sebagai juru bicara. Pengawasan kami secara tegas dan jelas dengan kewenangan-kewenangan yang terbatas itu kami berusaha untuk objektif. Nah, ibarat yang datang itu ada pelapor, ada terlapor, ya kita harus objektif, tidak boleh berpihak, harus di tengah, harus netral, tidak berpihak kepada terlapor, tidak berpihak kepada pelapor. Jaminan untuk netral itu apa? Ya hukum saja, standarnya ya norma hukum, kaitannya dengan penyelidikan, kita dorong penyidik profesional sesuai dengan SOP. Jangan sampai terlapor merasa ditangkap tidak sesuai prosedur. Itu kita cek. Nah, kalau memang itu sesuai prosedur ya kita katakan sesuai prosedur. Kalau memang itu tidak sesuai prosedur ya harus diperbaiki. Ada pelanggaran disiplin harus ditindak. Ada pelanggaran kode etik harus diproses. Itulah objektifikasi kita. Kalau kita menganalogikan datang ke Kompolnas dua masyarakat ini, baik pelapor terlapor, Kompolnas berada di tengah-tengahnya, memastikan keduanya tetap mendapatkan perlakuan hukum yang sama, mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan pelayanan yang terbaik dari Polri terhadap dua-duanya. Terkait kritik-kritik itu bentuk evaluasi konkretnya seperti apa dari Kompolnas? Ya kalau evaluasi terus kita lakukan evaluasi, memastikan bahwa kita mengevaluasi diri tidak untuk ditafsirkan, menghindarkan diri, jangan sampai dipersepsikan menjadi juru bicara, tapi kita semata-mata menyampaikan apa adanya sesuai dengan fakta secara objektif. Kaitannya dengan fungsi kita mengawasi kinerja dan integritas. Nah, ketika ada permasalahan yang dihadapi oleh Polri, kaitannya dengan integritas, kaitannya dengan kinerja, sebagai bentuk evaluasinya, kita jangan nutup-nutupin. Transparan. Ya transparan saja. Karena transparan itulah akan memberikan petanda, memberikan sign kepada masyarakat bahwa Kompolnas tidak seolah-olah menjadi juru bicara. Itu. Oke, ini menarik Pak Yusuf kita diskusinya ya. Nah, mungkin ini karena sudah terakhir Pak, kita sudah di segmen akhir terakhir Pak Yusuf. Harapan Bapak gitu ya bagi para penegak hukum di Indonesia khususnya instansi kepolisian ini apa yang mau Bapak sampaikan? Ya, paling utama dan yang sangat mendesak pada saat ini adalah tuntutan penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, keadilan itu yang dijunjung tinggi. Nah, bisa saja kalau mengikuti secara normatif, kadang-kadang dia formalistik. Nah, misal menetapkan tersangka kecelakaan lalu lintas sudah meninggal dunia, itu kan kepastian hukum yang formalistik.
tapi bukan kepastian hukum yang berkeadilan. Nah, untuk bisa memastikan itu, maka dituntut di dalam profesi penegak hukum itu benar-benar ya menjunjung tinggi etika. Nah, masa iya sudah meninggal kita tetapkan sebagai tersangka, kan tidak etis, tidak patut. Nah, itu yang paling utama dan mendesak. Karena itu juga amanat TAP MPR tentang etika kehidupan berbangsa, yang salah satu unsur etika kehidupan berbangsa itu adalah penegakan hukum yang berkeadilan, yang itu berbasis kepada etika penegakan hukum yang berkeadilan. Itulah yang harapan saya, termasuk kepada kepolisian yang itu kita awasi dari Kompolnas. Untuk Kompolnas mungkin ada harapan-harapan untuk tahun ini, untuk periode Bapak sekarang gitu. Ya, tentu harapan untuk Kompolnas, kami akan memposisikan sebagai pengawas eksternal yang diharapkan oleh masyarakat yang mencintai Polri untuk terus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, tentu kami terus berkinerja yang baik dalam rangka membantu Bapak Presiden menetapkan arah kebijakan Polri dan membantu Bapak Presiden mengawasi kinerja dan integritas. Dan itu benar-benar dirasakan oleh semua elemen, baik itu elemen negara maupun elemen masyarakat, bahwa Kompolnas bisa diharapkan. Oke, terima kasih Bapak Yusuf atas waktunya dan diskusinya, ini menarik sekali dan luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman, kita nantikan terus ya, kita masyarakat juga bersama mendukung Kompolnas, kepolisian juga untuk terus mengikuti arah kebijakan pemerintahan kita hari ini gitu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast Foria Politics. Yang muda yang berpolitik, ikuti terus edukasi politik bersama kami. Sampai jumpa.